nanti ya, kemudian diminta untuk menunjukkan apa ya, atau diminta nanti di CV-nya itu harus memiliki kemampuan atau skill dalam hal Linux ya, dalam hal Linux. Yang lalu kan saya sempat sampaikan ya, ada beberapa lowongan kerja yang apa memerlukan keahlian ini. Nah, beberapa persen ya, sekitar sekian persen ya, 20-30% itu working with text ya. Kenapa working with text? Karena ada konfigurasi-konfigurasi ya, file-file ataupun uh, apa ya, pengaturan-pengaturan itu kita bekerja dengan teks. Makanya dalam modul 10 ini ya, jadi diperhatikan baik-baik kalau Anda mau bekerja dengan teks ya, itu bagaimana. Sebenarnya materi ini ada di bagian kalau kita lihat di bagian akhir dari modul 10 yang regex itu ada di modul-modul sebelumnya ya, tetapi penerapannya berbeda. Oke, mari kita lihat. Seperti biasa ya, kalau Anda mau sambil ya dengan saya, silakan membuka ya, membuka NetAcad ya, lalu masuk ke modul 10, nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Oke, mari kita lihat ya. Jadi kalau kita bicara text file ya, text file di dalam Linux ya, di dalam terminal itu memang hanya berisi teks ya, berisi teks. Tidak ada formatting lainnya seperti kalau Anda buka word processing ya, Word ya, Open Office dan lain-lain, itu tidak ada formattingnya ya. No formatting, hanya contain apa? Hanya berisi teks. Oke. Nah, nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat apakah uh, ketika teks ini ditampilkan di terminal sini, apa kita bisa lakukan kontrol ya, apa kita bisa lakukan manipulasi, atau apa bisa kita explore teks file tersebut dengan menggunakan beberapa komen ya. Oke, nah kita lihat kalau misalkan kita mau lihat file ini, sebenarnya sudah ada juga ya di lalu, tapi nanti uh, kita lihat ya peruntukannya seperti apa. Cat comment ya, comment cat ini merupakan singkatan dari concatenate ya, concatenate. Contohnya misalkan saya mau cat file txt ini. Jadi ini ada sebuah file, nama filenya adalah foo.txt. Ini di dokumen ya, kita ke dokumen, kita berpindah ke dokumen dulu ya. Ini ada file food ya, ada file food. Kita coba cat ya. Oops. Kita coba cat food.txt. Nah ini isinya, oke. Ini isinya. Jadi secara default ya, hasil output dari komen cat food.txt ini, hasilnya adalah akan dimunculkan di dalam apa? Di dalam terminal juga ya, di dalam terminal. Dan ternyata cat ini ya, perintah cat ini kita juga bisa memunculkan hasilnya di file yang lain. Kalau ini kan sekarang saya jalankan cat food.txt, itu dia jalan di dalam terminal hasilnya, atau muncul tampil di dalam terminal. Ternyata cat ini juga bisa kita gunakan ya, comment cat ini bisa kita gunakan untuk memunculkan hasil ya, hasil di dalam file yang lain. Nah, atau bahkan bisa jadi input ya, input di dalam komen yang lain. Ya, nanti kita lihat, nanti bisa gunakan pipe ya dan lain-lain. Ini sudah oke, ada satu orang. Ya, lanjut ya. Nah, kalau cat comment ya, kalau Anda gunakan cat comment untuk melihat file teks ya, cat comment ini digunakan hanya untuk file-file ya yang ukurannya kecil ya. Untuk melihat file-file yang ukurannya kecil, dan tidak ideal kalau Anda mau melihat file-file yang ukurannya lumayan besar ya, atau besar. Nah, untuk melihat file-file yang besar, disarankan untuk menggunakan comment pager ya. Ada dua comment pager. Yang pertama adalah less, okay, dan yang kedua adalah more. Okay. Less dan more. Nah, kalau less ini ya, ini tidak ada ya di semua distribusi Linux ya. Ada yang secara defaultnya sudah ada ya, ada yang tidak ada. Tetapi kalau more ya, more itu available ya di semua distribusi Linux ya, di sebuah distribusi Linux. Namun kalau Anda lihat untuk kalau menggunakan pager more dan less itu untuk berpindah ya, move around the dokumen ya. Misalkan Anda sudah masuk dalam dokumen, Anda mau sorong satu line ya atau window, itu sama keystroke-nya atau komen-komennya sama ya. Komen-komennya sama. Oke. Oh, saya dari record belum ya?
Ntar saya lihat ya. Oh, ada. Ya, ada record. Oke, lanjut. Nah, kita gunakan more dan less. Oke. Sekarang kita akan coba untuk less, ya, less. Oke. Nah, untuk melihat file dengan menggunakan less, kita bisa membuat file itu, ya, file name itu sebagai argumen, ya. Kita bisa melihat file itu sebagai argumen. Contoh di sini ya. Kita lihat di dalam dokumen sini. Oke, saya clear, saya less. Ini ada sebuah file ya, words ya, filenya file words. Misalkan saya mau lihat file words. Jadi kalau Anda coba menggunakan cat ya, kemudian words, ini tidak akan berhenti ya, dia akan output terus ke terminal, panjang sekali. Kenapa? Karena isi dari file words ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, untuk melihat kita bisa menggunakan less, ya. Kita bisa menggunakan less. Jadi less words, sehingga nanti dia muncul seperti ini. Dan kalau Anda mau berpindah, ya, ini isi dari file words tadi, Anda bisa menggunakan keystroke ini. Jadi spacebar ini untuk forward ya, window format ya, window forward Anda bisa next ya, itu window forward. Kalau mau balik bisa tekan B ya, dia balik ke atas. Atau per line, kalau per line itu Anda bisa tekan enter ya, dia akan pindah per line ya, per line. Kalau per window bisa gunakan apa tadi, spacebar. Untuk window forward dan untuk backward bisa tekan huruf B. Kalau mau keluar ya tekan huruf apa, key untuk exit, seperti itu. Itu cara penggunaannya ya, penggunaan less. Kalau yang buka sekarang ya, kalau yang buka kontennya ya, silakan. NDG Linux Essential punya chapter 10 ya, punya modul. Coba jalankan perintah ya, cat words. Nah, itu ini makan waktu ya. Dia akan buka terus sampai akhir file. Makanya tadi dikatakan bahwa cat itu tidak cocok untuk melihat, untuk view large file ya, hanya untuk bagusnya untuk yang file-file kecil. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat ya, kalau kita gunakan less command itu tidak semuanya akan ditampilkan. Jadi kita bisa menggunakan move around document, kita bisa berpindah ya, entah itu window atau line. Bagaimana kalau saya mau cari ya, misalkan ada 10.000 line ya, ada 10.000 line, dan line atau baris yang saya mau baca, saya mau cari, itu ada line ke 9.000. Apakah saya harus tekan 9.000 kali ya? Atau misalkan saya tekan berapa ratus kali baru sampai ke line tersebut? Ternyata kita juga bisa menggunakan searching ya, dengan pager ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan tanda slash ya, tanda slash kemudian keyword yang mau kita cari. Jadi contoh kita sekarang lagi di sini ya, di dalam sini. Saya mau cari misalkan dari list ini ya, itu ada mengandung kata frog. Jadi tinggal ketik ini ya, slash frog, maka nanti dia akan highlight semua yang mengandung kata frog ya. Dia akan highlight semua yang mengandung kata frog. Nah, kalau ada lebih dari satu ya, satu hasil, maka kita bisa menggunakan N untuk move ke next ya, hasil pencarian, atau bisa gunakan shift N untuk balik. Jadi kalau misalkan ini saya gunakan N ya, N, oke, dia akan cari terus N. Kalau saya mau balik lagi bisa gunakan shift N ya, dia balik seperti itu. Bagaimana kalau misalkan saya mau mencari ya, saya mau mencari jika tidak ada di list, apa yang akan dimunculkan? Misalkan saya taruh apa ya? Misalkan bahasa Indonesia ya, supaya tidak dapat ya. Goreng ya. Nanti dia akan tuliskan seperti ini, pattern not found ya. Kalau tidak ada hasilnya, tidak ditemukan, maka dia akan munculkan pesan ini, pattern not found. Oke, gitu ya. Kemudian head and tail. Nah, kalau head and tail ini ya, head and tail ini dia akan menunjukkan only beberapa baris, atau secara defaultnya ada 10 ya, 10 baris. Jadi misalkan saya gunakan head itu, kalau dari words berarti 10 ya, head ya, 10 baris pertama dari file words ini akan tampilkan. Sebaliknya tail juga sama ya, tail itu dari belakang dia akan 10. Jadi misalkan saya head ya, mungkin kita coba saja dulu ya. Oh, di sini tidak ada ya. Nanti kalau mau lihat kalau mau lihat contoh-contohnya itu ada di lab ya, itu lebih lengkap. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Kita juga bisa menggunakan min n ya. Min n itu untuk berapa line yang kita mau Kita mau
output. Atau bisa juga kalau di dalam sini Anda bisa menggunakan tanda minus saja. Bisa juga tanpa menggunakan minus n. Misalkan kalau saya head words ya, maka nanti akan muncul 10 line ya. Atau misalkan saya mau cuma 3 line, berarti head ya, head minus 3. Oh, saya lupa nama filenya. Head minus 3 words. Nah, nanti akan muncul 3 ya. 3 dimulai dari baris yang paling pertama, head ya. Kalau tail ya, ekor, berarti 10 dari paling baris terakhir. Sama juga ya, Anda bisa gunakan min and option dan lain-lain. Itu untuk head and tail. Jadi dalam sebuah file ya, atau text file atau file yang berisi teks, Anda bisa gunakan ini ya untuk menampilkan. Oke, kemudian pipe ya. Apa ini pipe? Jadi pipe ini ada karakter yang digunakan untuk mengirimkan output dari satu komen ke komen yang lain. Nah, bagaimana ini penggunaannya? Dari satu komen ke komen yang lain. Anda perhatikan ya. Pipe itu dia ditanda, kalau di keyboard saya ya, itu ditanda backslash di sebelah enter ya. Dapat ya, pipe ya, tanda garis lurus itu disebut dengan pipe. Misalkan ya, misalkan ini saya mau lihat ya, misalkan saya mau lihat isi dari direktori etc ya. Oke, isi dari direktori etc, tetapi saya mau lihat ya, saya mau lihat isi dari direktori etc hanya 10 baris pertama. Apa yang saya lakukan ya? Sedangkan untuk direktori saya tidak bisa ya, saya tidak bisa untuk lakukan itu karena ini bukan isi file ya. Maka saya bisa kirimkan ini ya, saya bisa kirimkan ini, send ini, outputnya menjadi head. Nah, caranya bagaimana? Jadi bisa ls ya, etc, kemudian pipe, lalu saya menggunakan perintah head. Maka nanti akan muncul ya, hanya 10 ya, 10 dari hasil ls dari etc ini. Ingat ya, ls etc ini kan akan menampilkan semua yang ada di direktori etc. Okay. Kalau pakai min l ya, nanti juga ada kelihatan lainnya, option dan lain-lain ya. Nah, ini kalau head hanya memunculkan 10. Jadi kita bisa menggunakan perintah pipe ini ya, pipe, untuk mengirimkan output dari satu komen ke komen yang lainnya. Gitu ya. Nah, berikutnya ada input output redirection. Nah, gimana ini input output redirection? Nah, kalau kita bicara input output redirection ya, itu comment line information yang dipas ya, atau yang dikirimkan ke streams ya. Streams. Kalau kita lihat itu stream adalah ada 3 stream ya. stdin, standard input ya. Kalau Anda mau belajar programming ya, bahasa C misalkan ya, itu di atasnya ada stdin, stdout ya. Nah, itu ternyata stream ya, stream. Sehingga kalau Anda melakukan pemrograman dengan terminal atau konsol ya, atau command prompt dan lain-lain, itu harus gunakan ini ya, standar input, kemudian standar output ya, dan ada standar error ya. Jadi standar input itu atau stdin itu adalah informasi yang biasanya kita ketikkan lewat keyboard ya. Jadi kalau kita ketikkan misalkan ini ya, itu berarti adalah stdin ya. Bagaimana dengan standard out? Jadi standard out adalah normal output dari komen ya. Saya ketikkan misalkan cat words, keluar outputnya itu adalah stdout ya. Sedangkan standard error atau stdr itu adalah pesan error yang muncul ketika kita menjalankan sebuah komen. Oke. Jadi ada 3 streams ya, stdin, stdout, dan stdr. Nah, kita lihat kalau misalkan kita mau melakukan input output ini redirection ya, redirection itu memungkinkan stdin itu ke file ya, atau misalkan saya mau kirimkan ya stdr itu ke file ya. Misalkan saya jalankan perintah atau komen agar supaya pesan errornya saya bisa tahu ya, saya bisa tahu apa pesan errornya, maka saya bisa kirimkan pesan error tersebut ke dalam sebuah file. Kenapa? Ya karena kalau saya tidak gunakan seperti itu, nanti pesan errornya hanya muncul, saya pindah ke yang lain ya, itu pesan errornya saya sudah lupa ya. Ya walaupun Anda bisa capture ya atau copy dan lain-lain, tetapi kalau mau menyimpannya dalam file bisa. Kita bisa menggunakan. Dan itu untuk redirect kita bisa gunakan tanda arrow ini ya. Tanda lebih kecil ya dan tanda lebih besar. Jadi karakter itu yang bisa kita gunakan. Oke, kita lihat penggunaannya. Misalkan ya, Anda lihat di sini. Di sini ada standard output
ketika saya ketik echo ya, echo line 1. Nah, ini ada output di terminal line 1 ini ya, sesuai dengan hasil perintah ini. Ini adalah standar output ya, standar output. Bagaimana jika saya mau menyimpan hasil dari standar output ini, yaitu ini, ke dalam sebuah file? Maka untuk redirectionnya bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan tanda anak panah ini ya, atau tanda lebih besar ya. Jadi Anda bisa gunakan perintah echo line 1 ya ke example.txt. Oke, jadi kita bisa lihat ya hasilnya. Nah, ini ya, line-nya sudah masuk ke dalam file ini. Oke, jadi kita bisa memasukkan standar output ya, hasil dari standar output, komen, displaynya gantinya ke screen. Saya bisa displaynya ini ke mana? Ke file. Ke file, itu fungsinya. Oke, apalagi ya? Oh ya, sudah ini. Berikutnya, oh ya, nah ini perhatikan ya. Kalau saya gunakan single arrow, maka nanti dia akan apa ya? Dia akan replace. Jadi misalkan saya gunakan lagi echo line 1, misalkan line 2 example ya, kemudian pakai ini example, maka nanti isi line 1 ini akan di replace. Nah, bagaimana agar supaya tidak di replace ya? Kita bisa menggunakan karakter yang tadi ya, itu sebanyak 2 kali. Supaya dia bisa append itu file, gantinya dia overwrite. Kita coba ya. Misalkan saya echo, misalkan another line ya. Another line, kita gunakan 2 seperti ini, example.txt. Oke, kita coba lihat ya, cat example. Oke. Nah, itu ya sudah ada ketambahan di bawah 1. Gimana kalau kita tidak gunakan itu ya, misalkan echo line example.txt, cat example.txt, maka dia akan terreplace. Gitu ya. Jadi kalau mau dia append ya, supaya dia bisa tambah di line baru, kita bisa menggunakan mengganti dengan apa? 2 karakter ini. Bisa ya? Oke, lanjut. Standard error. Nah, ini dia standard error. Jadi sebenarnya sama ya, standard error itu bisa di redirect sama seperti standard out. Nah, tapi perhatikan. Kalau kita gunakan standard out ya, seperti ini, itu berarti kita redirect stream 1. Jadi stream 1 itu secara default itu adalah standard out ya. Nah, untuk stream kedua ya, itu harus Anda menaruh angka 2 sebelum tanda ini. Itu adalah stream kedua, atau yang bisa kita redirect adalah standard error. Contoh seperti ini, misalkan ls fake, artinya ini saya akan ls directory fake, tapi sebenarnya directory fake ini tidak ada. Ya, kalau tidak ada, maka nanti akan muncul pesan error. Ya, pesan error adalah no such file or directory. Okay. Nah, saya mau untuk memasukkan pesan error ini ke dalam file. Ya, wah sudah mau habis ya. Oke, saya mau memasukkan pesan error ini ke dalam file, maka saya harus menggunakan ini ya, ls fake. Saya harus menggunakan stream 2 ya, error.txt. Oke, nanti ketika saya lihat cat error.txt, hasil daripada pesan error itu sudah berhasil masuk ke dalam error.txt. Ya, ingat ya, kalau error itu Anda bisa menggunakan stream 2 ya, stream 2 itu untuk standar error. Nah, ternyata kita juga bisa redirect multiple stream ya. Bagaimana caranya kita redirect multiple stream? Misalkan saya mau menampilkan 2 pesan ini ya, atau 2 komen ini secara bersamaan. Jadi kalau saya ls fake dan juga saya mau ls etc ya dan ppp, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk ls fake, hasilnya adalah tidak ada file, dan hasil untuk ketika saya mau list etc ppp itu ada 2 file ini ya, ada ifdone.d dan ada up.d. Nah, bagaimana jika saya mau menampilkan hasil daripada ini ya, hasil standar error dan standar out ini ke dalam sebuah file. Ingat ya, kalau kita mau masukkan standar error, kita berarti Anda bisa pisahkan ya.
kalau untuk masukkan hasil dari etc ppp Anda harus gunakan ini ya. Gunakan tanda ini. Tapi kalau mau tampilkan yang ini, Anda harus gunakan tanda apa? Tanda 2 seperti ini. Nah, bagaimana jika saya mau dua-duanya? Bisa. Kita bisa dengan menggunakan tanda atau perintah atau karakter ampersand ya. Ampersand. Ini contoh ls fake ya. etc ya, ppp. Kemudian gunakan tanda ini ya. Sorry. etc ppp. Kemudian gunakan tanda ampersand. Lalu misalkan saya buat dia akan tersimpan ke dalam file txt. All.txt. Saya coba lihat ya, cat all.txt. Nah, lihat ya, maka semua hasil daripada entah itu standard out ya dan juga standar errornya itu akan masuk ke dalam file all.txt ya, masuk ke dalam file all.txt. Jadi kalau Anda lihat ya, selalu ya standar error itu di paling atas, diikuti dengan output dari standar output. Atau kalau misalkan Anda mau simpan pisah-pisah juga bisa seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini. Oke. Untuk stream satunya Anda bisa masuk ke example txt. Untuk standar errornya atau stream 2-nya bisa ke error. Bisa juga seperti itu ya. Misalkan ls fake kemudian etc ppp lalu ini yang standar outputnya saya masukkan ke example.txt. Kemudian untuk hasil errornya, standar error saya masukkan ke error.txt. Nah, bisa juga seperti itu, ya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, ini yang standar in. Ya, sebenarnya kalau kita bicara standar in ya, jarang orang gunakan standar in karena untuk apa ya? Peruntukannya untuk apa? Jadi kalau standar out itu sering orang gunakan, banyak orang gunakan. Nanti Anda lihat ya, kalau ada project-project dan lain-lain menggunakan Linux, banyak orang gunakan itu standard out. Standar error juga orang gunakan tetapi jarang ya, hanya untuk melihat apakah hasil, misalkan saya mau compile ya, saya mau compile package di Linux, tapi kenapa tidak jadi ya? Kenapa tidak jadi? Kita bisa menyimpan ya, kita bisa menyimpan hasil errornya supaya kita bisa analisis salahnya di mana. Tapi itu jarang orang gunakan. Lebih jarang lagi standard in. Ya. Karena bagaimana ya? Bagaimana Anda mau membaca data dari file ke komen ya? Jarang orang lakukan itu. Atau misalkan di sini di buku diberikan contoh ya, misalkan ini ya. Di dalam example ini, misalkan di dalam example ya, coba kita lihat cat. Nah, di dalam example ini ada isinya seperti ini ya. /etc ppp.2 if down d if up d ya. Ini adalah hasil dari kita ls etc p3 tadi kan, kemudian disimpan. Nah, saya mau file ini, example ini jadi masukan ya, jadi input untuk saya punya perintah. Ya, contoh misalkan saya gunakan perintah tr ya. Misalkan saya gunakan perintah tr ya. tr kemudian nanti ini ada apa ya? Ada special karakter ya. Nanti kita lihat A sampai Z. Kemudian kita hasilnya itu misalkan jadi huruf besar ya. Z. Kemudian inputannya dari sini, dari file ini. Jadi example.txt. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke? Akan muncul seperti ini. Ya, makanya saya bilang tadi jarang ya kita gunakan, di buku juga atau di modul juga dituliskan seperti itu. Jarang sekali orang gunakan untuk yang standar ini. Itu ya. Jadi sudah kita bahas ya standar std in ya, std out dan juga stdr ya, dan penggunaannya dalam teks ya, working with text. Selanjutnya adalah sorting file ya, sorting file atau input. Oke, mari kita lihat. Ini ada file mypswd. Ini ini file ini dihasilkan dari, kita copy sebentar ya. Itu di home ya. Ini filenya tidak ada, tapi kalau Anda lihat di modul, ini mypswd ini, mypaswd ini itu hasil dari saya ketik, kalau nggak salah tadi saya copy 5 baris ya, head kalau salah min 5 ya, dari file etc ya, paswd ya.
Ini isinya seperti ini. Lalu ini saya akan pindahkan ke dalam sini. Jadi bisa pakai perintah ini. Kalau yang mau coba ya, masukkan ke dalam file mypasswd. Nanti hasilnya adalah file ini. Cat my, ya ini ya hasilnya sama. Jadi ini hasil di dalam terminal. Kemudian saya gunakan ya standard out ya, standard out saya gunakan, dia masuk ke dalam file mypasswd yang akan kita gunakan nanti untuk sort ya, isinya kita gunakan untuk sort. Oke, mari kita coba ya. Jadi kalau saya cat my ini ya, jadi hasilnya seperti ini, tidak terurut ya. Ini R dulu, kemudian D, B, S ya, SY, SY. Nah, gimana kalau saya mau sort hasilnya? Bisa ya, hanya menggunakan perintah sort my passwd. Nah, ini ya, lihat mulai dari huruf B duluan, D, R ya, kemudian terakhir huruf S. Jadi dia sort. Nah, kita bisa gunakan sort punya option, banyak option. Misalkan saya mau saya mau rearrange ya, itu outputnya berdasarkan field ya. Wah, gimana itu berdasarkan field? Oke, perhatikan. Kalau kita belajar tentang file ya, file atau teks, itu ada namanya field delimiter. Kalau yang biasa pakai database, pasti Anda tahu ini ya, field delimiter. Kalau Anda mau import ya, import database ya, atau import data, bisa juga Anda menggunakan ini field delimiter. Delimiternya bisa apa? Delimiternya bisa semikolon, delimiternya bisa space ya, space. Ada juga yang delimiternya menggunakan tab ya. Jadi itu untuk delimiter ya, delimiter. Artinya itu dipisahkan, itu di sebuah tanda itu menunjukkan itu beda field. Jadi contoh ini di dalam file mypasswd ini setiap field dipisahkan dengan titik 2. Jadi ini field sendiri. Ya, ini field sendiri, ini field sendiri, ini field sendiri, dan seterusnya. Nah, kita bisa sort ya berdasarkan field. Ya, bagaimana ya kita bisa sort berdasarkan field? Bisa. Kita bisa menggunakan perintah minte ya. Minte ini kita bisa lakukan ya field separator yang sudah kita specify. Misalkan titik 2. Kalau tidak ya dia akan default. Dia akan default bisa menggunakan white space. Ya, dia akan baca kalau white space itu field yang lain. Tetapi kalau Anda mau buat delimiternya itu menggunakan tanda lain, jadi misalkan ini dipisahkan oleh titik 2, Anda bisa menggunakan minte. Oh ya, ini kalau sudah selesai nanti sambung lagi ya. Nanti bisa sambung lagi, atau saya stop saja sekarang. Nanti kita saya masuk di link yang sama ya. Saya stop dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa kita lakukan sort berdasarkan field. Jadi kalau contoh tadi ini dipisahkan, jadi field delimiter ini atau pemisah antar field dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi bin ini dipisahkan dengan X ya. X itu sudah field lain. Nomor 2 ini juga sudah field lain. Bagaimana cara memisahkannya? Nah, kita bisa memisahkan dengan menggunakan option minte ya. Kalau mau delimiternya kita specify sendiri. Tetapi kalau delimiternya itu tidak kita specify, maka dia akan menggunakan field delimiter yang default. Oke, kita coba ya. Kemudian minka itu kita argumen untuk indicate itu field itu apa, number ya, berapa number kita. Kemudian min e itu untuk perform numeric sort. Jadi kita akan sort berdasarkan numeric. Oke, mari kita lihat. Contohnya kita gunakan sort ya di file ini, sort minte titik 2, artinya field delimiternya itu menggunakan tanda titik 2. Min n, oke, min n itu untuk perform numeric sort ya. Kita bisa numeric sort dengan berdasarkan dengan angka. Lalu minus K3 ya, K3 artinya itu field number ya, keberapa ya. Kita akan gunakan field number misalkan ketiga untuk kita sort. Lalu nama filenya mypasswd. Nah, Anda lihat field ketiga ini dia disort ya. 1, perhatikan ya. 2, 3, 4. Jadi field ketiga ini dia sort ya.
dia di sort by number. Perhatikan. Nah, kalau kalau tidak kita gunakan kalau cuma kita gunakan sort tadi, maka dia hanya sort ya. Kalau seperti ini, dia hanya sort by karakter pertama. Lihat ini ya. Tapi kalau kita gunakan option-option yang tadi, min T ya, min N, min K3, maka dia akan sort. Lihat ini. Seperti ini. Nanti di modul Anda lihat ya, Anda bisa lakukan untuk reverse juga ya. Saya mau sort tapi bukan berdasarkan 1 sampai sekian, tapi terakhir sampai awal misalkan ya. Itu bisa gunakan itu. Itu ada di lab ya, nanti harus lihat di lab. Oke, kita lanjut. Lanjutnya adalah viewing file statistik. Apa itu viewing file statistik? Kalau Anda lihat sini, ada perintah ya, perintah WC ini ya. Ini artinya di line number keberapa, kemudian ada berapa karakternya, ada berapa ya. Yang kedua ini karakternya keberapa, kemudian jumlah byte dari karakter spasi ini nama file. Jadi nanti ada 4 kolom seperti ini ya. Ada berapa line dia, oke, berapa line. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah karakternya ya. Kemudian ini adalah jumlah byte-nya ya. Satu karakter itu sama dengan 1 byte ya. Jadi kita bisa lihat statistik daripada file-file yang ada dengan menggunakan perintah ini ya, viewing file statistik. Ya, ada option-optionnya. Jadi kalau option min L itu saya hanya mau menunjukkan cuma number of line ya. Kalau option min W itu hanya menunjukkan jumlah kata ya. Kalau untuk min C itu saya hanya menunjukkan jumlah byte-nya. Tapi kalau tidak specify ini statistik, dia akan munculkan semua. Jadi misalkan ini ya, WC, ETC, PASSWD, dan juga ETC, PASSWD, oke garis. Ini dia ya. Ada 28 ya, ada 37 ya, ada 1455 byte dari file yang ini, file PASSWD. Dan juga file PASSWD minus ini. Oke. Kemudian total ini adalah total dari sini. Total ini ya, ini total ini, total ini. Oke, seperti itu ya. Gampang. Kemudian filtering files. Bagaimana cara filtering files? Filtering files di Linux. Kita lihat, kita bisa dengan menggunakan command cut. Wah, ini filter file ini gimana ya? Jadi kita bisa ternyata cut ini command untuk ekstrak itu kolom ya, ekstrak kolom dari sebuah teks ke dalam file ya, atau stdin. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini ada beberapa option ya. Jadi cut ini juga working ya dengan file yang ada field delimiter tadi ya. Ada file yang ada field delimiter. Jadi kita bisa specify. Kalau tadi kita gunakan option min T, tetapi kalau di dalam cut ini kita menggunakan option min D. Ya, min D. Misalkan Anda menggunakan koma ya, atau misalkan titik 2 atau yang lain-lain, itu Anda bisa specify dengan menggunakan option min D. Ya. Sedangkan min F itu specify field mana yang kita mau tampilkan ya. Field mana yang kita mau tampilkan? Field ke-1, field ke-2 ya, field ke-3 dan lain-lain. Kemudian kalau min C itu kita bisa ekstrak kolom itu dari text base berdasarkan posisi karakternya di mana. Ya, posisi karakternya di mana. Oke, mari kita lihat. Kalau kita gunakan perintah cut min D titik 2 ya, kemudian min F, kemudian 1,5 sampai 7, maka dia akan menampilkan ya file yang di dalam isi daripada file my PASSWD ini ya, itu dipisahkan untuk fieldnya itu dengan menggunakan titik 2, benar ya, karena isinya tadi kita sudah lihat titik 2 dipisahkan. Kemudian dia akan menunjukkan min F ini field mana yang mau ditunjukkan ya. Jadi di sini ada field pertama, kemudian field ke-5, 6 dan 7. Jadi ada 4 ya. Ternyata kita bisa gunakan ini ya. Bisa langsung 5 sampai 7. Oke, mari kita lihat hasilnya. Jadi kalau saya perhatikan ya, saya misalkan langsung cat saja, cat my PASSWD. Anda lihat di sini. Ini berarti ada apa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, ada 7 field ya, ada 7 field.
Jadi yang akan ditampilkan hanya satu, ya. Kemudian field ke-5, ya, ke-5, ke-6 dan ke-7. Jadi kita bisa lakukan dengan perintah ini, cut min D, field delimiternya itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Oke. Kemudian min F itu field ke berapa? Oh, field ke-1. Kemudian ke-5 sampai 7 dari file apa? mypasswd. Maka nanti hasilnya seperti ini, ya. Field ke-1 ini root, ya. Field ke berapa? Ke-5 itu juga root, ya. 1 2 3 4 5 root, ya. Ke-6 ya /root, oke, dan ke-7 /bin bash. Itu ya kita bisa gunakan filter di situ. Jadi Anda mau lakukan pencarian dalam file bisa, ya, dari luar. Misalkan begini, Anda ada file, ya, ada ribuan file, lalu saya mau cari file yang isinya ada teks sekian. Nah, ini yang kita pelajari sekarang, ya, working with text. Ya, kalau di Windows mungkin Anda cari satu-satu, ya, buka kemudian ketika file tersebut sudah terbuka baru Anda bisa lakukan apa? Pencarian, Ctrl F dan sebagainya. Tapi kalau di Linux bisa, ya, bisa. Di Windows juga sebenarnya bisa, ya, tapi memerlukan apa, ya? Tidak seperti Linux karena memang kita sudah bekerja di terminal. Oke, apalagi, ya, ini dia. Grep, ya. Kita bisa menunjukkan, ya, hasil daripada pencarian kita, ya, untuk masalah filter. Nanti hasilnya itu akan ditunjukkan dengan menggunakan gambar, ya, gambar. Kalau Anda gunakan langsung seperti ini, ya, dia akan jadi tanpa min color, tetap dia akan berwarna. Kenapa? Karena kita punya Linux ini sudah dibuat alias, ya. Dibuat alias color. Tetapi kalau Anda buka Linux lalu Anda tidak menggunakan min color, maka hasilnya tidak akan berwarna. Jadi misalkan saya gunakan gini, ya, grep bash, artinya saya akan mencari grep, ya, saya mencari bash, ya, di dalam file sini. Tulisan bash di dalam file passwd. Maka nanti tidak ada, ya, salah, sorry. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bash, ya, itu berwarna. Kenapa? Karena ini sudah di alias, itu ada min colornya. Kalau Anda coba di Linux, ya, yang Anda install di desktop atau server Linux Anda, tidak akan berwarna seperti ini. Harus ada tambahan ini, option ini, grep min color. Nah, color, kemudian bash, ya, kata bash ini akan di color dari saya cari di sini file etc passwd. Nah, seperti ini. Oke, begitu. Sama lagi, ya, kita bisa melakukan filter juga sama seperti tadi, min D untuk delimiternya. Kalau di file ini apa? Titik 2, ya, titik 2. Oke, apalagi, ya, F untuk specify field yang mana, C itu untuk ekstrak posisi karakter yang keberapa. Bisa, ya, sama. Oke, berikutnya yang terakhir adalah basic regular expression. Ini yang saya sampaikan tadi. Yang regex ini, ya, regex kita sudah belajar sebenarnya di modul-modul sebelumnya, ya. Tapi kita coba lihat, ya, lagi peruntukannya. Kalau kita gunakan regex, ya, di grep sama, ya. Ini untuk dot ini untuk single karakter. Ya, kita lihat bagaimana kalau kita kerja dengan teks menggunakan regex, ya. Karena ini juga sangat membantu. Ada beberapa kondisi kalau kita tidak gunakan regex, ya, susah, ya, susah. Kemudian bisa juga dengan menggunakan tanda ini, ya. Kalau tanda kurung apa ini, ya, kurung siku, ya, atau apa ini, itu bisa menunjukkan range dari karakter. Masih ingat tadi, ya, ada A sampai Z, ya, A sampai D nanti. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda bintang, ya. Tanda bintang ini artinya tanda bintang, ya, sebelum tanda bintang itu dia akan mencari entah itu zero, ya, hasilnya tidak ada, atau lebih, ya, ataupun dapat, ya, hasilnya. Untuk lebih memahami nanti kita langsung lihat contohnya. Kalau gunakan tanda ini, ya, caret, ini namanya caret, ya. Kalau di kita disebut apa, ya, ini pangkat, ya, atau tudung, ya, tapi ini karakter ini namanya caret. Nanti akan muncul karakter pertama, ya, kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita menggunakan last karakter, ya, karakter yang terakhir kita mau cari, kita bisa menggunakan tanda dolar. Seperti saya sampaikan, ini sudah pernah kita coba lalu. Mari kita lihat, ya. Kalau misalkan dot karakter itu akan match semua karakter yang ada. Misalkan saya grep, ya, kita pasangkan ini dengan perintah grep, ya. Grep R, ya, titik F, kemudian dari file, oh sebentar, ya,
Saya mau lihat file read.txt ada di sini nggak? Tidak ada ya, dia di dokumennya. Saya ke dokumen dulu. Read.txt ada nggak? Oh ya, ada ya. Jadi grep r ya titik-titik f ya, kemudian dari file read.txt. Nah, Anda lihat nanti dia akan hasilnya adalah dia akan mencari file ya yang dimulai dengan huruf R ya, kemudian diakhiri dengan huruf F dan diapit oleh 2 karakter. Ya, dia mengapit 2 karakter. R dan F ini mengapit 2 karakter. Jadi satu titik itu adalah satu single karakter, satu karakter, single karakter. Satu titik adalah single karakter. Jadi kalau misalkan saya mau mencari kata yang ada misalkan akhirannya O ya, awalannya R ya, diapit oleh 3. Berarti nanti R titik 3 lalu O. Ya, itu kalau untuk mencari. Misalkan saya juga mau mencari, misalkan saya mau cari karakter misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Ini artinya bukan 4 karakter di kata tersebut, tetapi dia akan cari yang memiliki paling sedikit 4 karakter. Jadi kalau 3 karakter tidak akan ditampilkan. Jadi contohnya ini nanti akan, kenapa ini muncul? Karena paling sedikit 4 ya, ini di 5. Jadi kalau ada 3 karakter dia tidak akan muncul ya, 3 karakter dia tidak akan muncul. Oke, itu untuk yang dot ya. Sekarang yang tanda karakter ini ya, tanda apa ya ini, kurung apa ini, saya sudah lupa namanya. Nah, itu untuk apa? Nah, kita bisa gunakan ini. Misalkan ada file di sini ada file profile.txt ya, profile.txt. Kita bisa hanya mencari ya, dia bisa cari hanya yang hanya hasilnya yang numerik ya, yang numerik. Berarti kita bisa menggunakan tanda ini. Jadi isi dalam file profile.txt yang numerik, yang angka. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa lakukan dengan regex ini. Jadi grep ya bisa menggunakan sebentar ya, tanda ini ya. Kemudian 0 sampai 9 artinya angka 0 sampai 9 ya. Dari apa? Dari file profile ya. Profile.txt. Nah, Anda lihat ya, dia akan highlight yang hanya apa? Hanya numeriknya saja. Ya, hanya numeriknya saja. Bisa ya? Itu untuk karakter ini. Kemudian berikut yang bintang. Nah, kalau bintang dia akan match ya, entah itu 0 ya atau lebih. Bukan 1 atau lebih, tapi 0 atau lebih. Nah, kita lihat ya perbedaan. Jadi misalkan saya mau cari ada kata RE bintang kemudian D ya, RE bintang kemudian D, lalu dari file read.txt. Nanti dia akan munculkan seperti ini. Kenapa read ini muncul? Karena 0 ya. Ya, jadi kalau misalkan ada RD ya atau RED, maka dia akan tampilkan ini. Oke, sebentar ya, saya minum dulu. Terlalu dingin ini rasanya. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan ini ya, juga kita gunakan R. Kalau dalam tanda kurung ya, maka dia akan lihat mana yang ada huruf O atau huruf apa? Huruf E. Jadi misalkan grep R ya, kemudian OE, lalu tutup, kemudian bintang D dari file read.txt. Maka dia akan entah itu dapat O atau E, dia akan munculkan. Bisa ya, itu untuk karakter bintang. Nah, bagaimana dengan karakter ini ya? Anchor ya, karakter anchor ini atau caret. Jadi misalkan saya mau mencari ya, saya mau mencari kata root, tetapi saya mau kata root itu yang hasilnya itu hanya di awalan ya, hanya di pertama ya, di awal dari baris misalkan. Maka saya bisa menggunakan perintah ini ya, perintah in grep kemudian
menggunakan ini ya, caret lalu root. Dari file apa? File misalkan dari file PASSWD. Oh, my PASSWD ya. Itu salah itu, PASSWD. Nggak ada sini ya. Oke, dia di grep. Kita langsung saja ke filenya ya, root etc PASSWD. Ini ya, nanti dia hanya akan memunculkan hasil kata root yang hanya mulai yang root ini posisinya ada di awal. Nah, seperti ini. Itu menggunakan perintah root. Bagaimana kalau akhir ya? Tadi ingat ya, kalau akhir kita gunakan tanda apa? Tanda apa ini? Tanda dolar ya, tanda dolar. Jadi misalkan saya mau cari semua file yang diakhiri dengan huruf R, semua teks yang diakhiri dengan huruf R. Jadi saya bisa gunakan grep R ya, ini. Lalu dari file alpha ya. File alpha ini ada di dalam dokumen sini. Oh ya, ada. Alpha first. Nah, bisa ya. Bisa dilihat di sini. Oke, 3 slide terakhir ya. 3 slide terakhir. Kemudian, nah di sini ada backslash. Ya, ada backslash. Tadi di tabel enggak ada ya, tapi apa guna dari backslash ini? Nah, Anda perhatikan ya. Kalau kita gunakan ini RE bintang ya, misalkan grep RE bintang. Tadi kan saya bilang 0 ya, bukan 1. Nah, ini dia RE bintang. Kemudian dari file newhome.txt, maka Anda perhatikan di sini ya, dia akan tetap cari ini ya, cari R ya, R, kemudian dia cari RE ya. Padahal kita cari hanya R, tetapi dia ini 0 dari sebelumnya, previous, 0 previous or more. Makanya R dia tetap munculkan ya, R dia tetap munculkan ya, atau ada RE dia munculkan ya, atau REE dia munculkan. Nah, bagaimana kalau saya mau eksak ya hasil seperti itu? Maka saya harus tambahkan ini, tanda backslash. Jadi tadi itu bisa kita tambahkan tanda backslash setelah sebelum bintang ya, backslash sebelum bintang. Nanti dia hanya menampilkan yang seperti ini, yang match ya. Bisa. Nah, tadi itu yang apa ya? Untuk regular expression basicnya. Ada juga yang extended, dan ingat ya, extended untuk regex ini itu tidak semua ya, tidak semua ada ya di distribusi Linux ya, hanya tidak semua ada ya, pokoknya hanya beberapa distribusi yang ada ini extended regular expression. Nah, kalau Anda baca-baca tutorial materi ya di modul ini, itu ada namanya igrep ya, igrep itu igrep extended untuk regular expression ya. Tapi kalau di sekarang itu sudah deprecate ya. Sekarang jadi grep ya. Sekarang hanya menggunakan grep saja sama, tetapi dengan menambahkan option min e seperti ini. Ya, option min e. Jadi ada 3 ya, ada 3 untuk karakter dari regular expression yang extended. Yang pertama itu tanda tanya ya. Jadi sama ya, dia akan match preview karakter 0 ya, 0 or 1 time. Kemudian plus itu dia previous repeated ya, 1 or more time. Nah, ini 1 kalau plus. Kemudian tanda apa ya, pipe ini itu untuk logical operator. Ya, masih ingat ya logical operator kalau and dan and ya, kemudian or ya, or. Nah, itu kita gunakan ini. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contohnya. Nah, contoh ya, misalkan ya, saya mau menunjukkan ya atau memberikan hasil ya dari file spelling txt ini color, entah itu color itu menggunakan U atau tidak ya. Berarti saya akan buat dengan tanda tanya. Kenapa? Karena ingat ya, tanda tanya itu 0 ya. 0. Lihat di sini. 0 berarti huruf U-nya, previousnya U itunya kalaupun tidak ada tetap akan ditampilkan. Ya, perhatikan ya. Tanda plus tanda tanya ini adalah karakter 0 or 1 time. Jadi kalau saya tulis kolou ya, kolou, sebelum tanda itu walaupun tidak ada huruf U ini, maka dia tetap akan tampilkan. Ya.
Oke, kita coba ya. Jadi grep min E, color ya, color, kemudian ini R ya, kemudian spelling. Nah, tetap dia akan munculkan color ya. Dia tampilkan color. Kenapa? Karena masih ingat ya, zero. Ya. Mau ada yang nyanda di previous, tetap dia akan tampilkan. Oke. Nah, bagaimana dengan plus? Ya, sama juga ya. Plus itu one or more. Nah, kalau plus itu one or more yang huruf E itu ada sambungan E atau dia akan munculkan. Jadi grep untuk extended pakai ini ya, min E huruf besar, E kemudian tanda plus ya, tanda plus, lalu red.txt. Nah, nanti dia akan munculkan ya, entah itu E itu satunya hanya satu atau ada 2 E ya, ada 3 E ya, 2 E, semua huruf E, entah itu satu atau lebih ya, nanti akan ditampilkan. Oke, nah yang terakhir itu adalah dengan menggunakan perintah ini ya, pipe. Jadi misalkan begini, saya mau memunculkan hasil dalam spelling txt ini kata gray ya dan gray, gray dan gray ya, ini homofon ya. Jadi saya bisa perintah ini grep min E, kemudian oke, bisa gray dan juga gray ya dari file spelling. Nah, nanti tetap dia akan munculkan ya. Dia akan munculkan hasil pencarian dari dua kata ini di dalam file apa? spelling.txt. Oke, itu ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini, modul 10 working with text. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mengerti ya lewat ini juga saya